Jadi begitu ada kontraksi, dia mulai merasa nyeri, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Kalau itu dia nggak bisa kontrol, kadang-kadang pada saat ada kontraksi, dia gemes. Oh, dia mau ngeden. Nafas itu adalah temennya si bumil pada saat mau melahirkan. Jadi sebenarnya paling gampang bukan cuma melahirkan ya. Contohnya mungkin zaman-zaman sekarang orang tuh suka lomba-lomba lari 5K, 10K gitu ya. Lari itu temennya adalah nafasnya. Jadi kalau dia bisa kontrol nafasnya, walaupun kadang-kadang kakinya sakit dan segala macam, dia bisa lalui itu lomba lari tersebut. Melahirkan pun demikian. Karena nafas itu yang membuat kita tenang. Kapan kita udah tidak bisa ngatur nafas, kita jadi panik. Disertai lagi ada rasa nyeri tentunya kalau melahirkan. Wah, udah buyar. Akhirnya dia yang tadinya fokus mau melahirkan normal, dia nyerah. Udah dok, sesar aja. Makanya nafas itu penting. Makanya mau melahirkan, penting sekali menghindari kepanikan dengan mengatur nafas. Nah, cara nafasnya itu biasanya kita tarik dari hidung, buang lewat mulut pelan. Umumnya tarik 2 hitungan ya. Buangnya mungkin bisa 3-4 hitungan. Terutama pada saat muncul kontraksi. Nah, itu yang paling penting. Pada saat gak ada kontraksi, nafas biasa aja. Tapi begitu ada kontraksi kan mulai nyeri. Dia fokus tuh. Kenapa kalau dia nggak fokus, dia nggak tenang, dia pasti menyerah. Jadi begitu ada kontraksi, dia mulai merasa nyeri, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Kalau itu dia nggak bisa kontrol, kadang-kadang pada saat ada kontraksi, dia gemes. Oh, dia mau ngeden. Padahal belum waktunya mengedan. Contohnya baru pembukaan 6, pembukaan 7. Akhirnya apa? Bisa terjadi partus macet. Makanya jaga nafas kalian, terutama menjelang persalinan. Jadi salah satu teknik meminimalisir nyeri sebenarnya ya, itu dengan mengatur pernafasan. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Pada saat ada kontraksi muncul, tarik napas. Terus buang lewat mulut. Apakah nyerinya hilang? Tentu yang enggak lah, nggak mungkin hilang. Tapi mungkin sedikit berkurang. Karena kita fokus. Kita mencoba memanajemen nyeri tersebut dengan badan kita. Karena badan kita ini udah didesain, terutama badan perempuan, sama Tuhan itu luar biasa. Makanya yang melahirkan itu perempuan, bukan laki-laki. Jadi diatur, cuman memang ada tekniknya. Makanya biasanya kayak orang sedang hamil, contohnya ya, itu ada tuh teknik-teknik pernafasan kan. Tarik duduk, buang lewat mulut, ya kan, sambil melatih konsentrasi, mensugesti diri. Tenang. Nyeri berkurang. Kayak begitulah. Penting sekali kita mensugesti diri kita sendiri. Karena pada saat mau melahirkan, yang nolong kita cuma diri kita sendiri. Dokter itu cuma ya sebagai pemeran pembantu lah. Pemeran utamanya si bumil itu sendiri. Jadi pada saat persalinan normal, nafas itu dikerjakan jangan buru-buru. Ya, jadi kita tarik nafas panjang. Mungkin 2 hitungannya, 2 hitungan 2 detik. Keluarnya pelan-pelan. Sambil ngeden. Ngeden seperti mau buang air besar, ya kan? Makanya pada orang tarik napas tuh, kalau dia mau mengedan pada saat persalinan normal ini udah mau melahirkan, dia tarik napas nih kayak gini contohnya. Di sini dia kenceng, lehernya kenceng, tidak akan lahir tuh bayi. Kenapa? Karena ketekan nih, sini semua kaku. Muka ini harus rileks, yang kenceng cuma di perut. Seperti mau buang air besar. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman yang sudah mau melahirkan, setiap pagi, kalau buang air besar kan mungkin orang rata-rata pagi hari ya. Coba perhatiin deh, pada saat ngeden, kayak gimana? Lehernya kenceng nggak? Mukanya kenceng gitu nggak? Enggak. Pasti mukanya rileks. Gitu kan. Bahkan kadang-kadang senyum dikit. Gitu loh. Nah, melahirkan tuh kayak gitu. Jadi, tarik nafas, 2 hitungan, buangnya bisa pelan-pelan. Kadang-kadang, sambil dia mengedan begitu loh. Begitu dia udah capek, tarik napas lagi, buang lagi. Begitu loh. Jadi jangan tahan napas. Memang kadang-kadang ada orang yang, dia gini maksa gitu ya. Ya boleh juga lah, tetapi yang paling penting jangan lupa tarik nafas. Kadang-kadang kita terlalu buru-buru mau mengejar pada saat mau melahirkan, kita lupa tarik nafas, itu yang bikin udah lemes duluan. Waktunya mengkudu. Mendingan kuis dulu. Oke, apa pentingnya melatih pernafasan menjelang persalinan? Kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi, jangan lupa cantumkan akun Instagram kalian. Karena yang menang, yang jawabannya benar, dan ada
menuliskan akun Instagramnya. Oke? Nah, jadi yang paling penting adalah menjelang persalinan ya, jadi bukan pada saat sudah pembukaan lengkap. Kan nyeri itu biasanya tuh mulai syahdu ketika fase aktif. Pembukaan 4 cm ke atas. Kontraksi sudah mulai sering tuh, berarti nyerinya sudah mulai sering. Yang paling penting si ibu satu, jangan tinggal diam. Selama ketuban masih bagus, belum pecah ya, ibu itu jangan tinggal diam. Dia lebih banyak bergerak, ya kan? Bergerak boleh sekeliling tempat tidur, ya kan? Dia mondar-mandir, pegang, ya kan? Ditemenin sama suaminya, ya kan? Pegangan di tempat tidur atau di sofa, pokoknya dia bergerak. Kedua, bolehlah dibantu dengan suara-suara yang menenangkan, boleh lagu, boleh yang agama Islam mendengarkan orang ngaji atau lagu-lagu rohani bagi yang agama Nasrani, pokoknya semacam-semacam itu. Suara-suara yang membuat dia nyaman. Kalau dia nyaman suara rock, musik metal, ya boleh juga. Yang penting ibunya nyaman, ya kan? Cuman biasanya kan yang membuat dia nyaman suara-suara yang tenang ya. Umumnya orang seperti itu. Nah kemudian boleh juga dibantu dengan aromaterapi, ya kan? Bau-bau yang bikin nyaman. Jadi itu untuk apa? Mendistract sedikit nyerinya. Nyeri tetap kuat, nyeri tetap dirasakan, tetapi dia secara psikis menjadi lebih nyaman, ya kan? Kalau ada suara yang ini, terus penciuman inderanya semua yang dia rasakan enak ya, itu dapat mengurangi nyerinya. Jadi semua proses persalinan normal, ya baik itu dengan pembiusan ila ataupun tidak, itu tetap perlu mengatur pernafasan. Karena ila pun ini bukan berarti total nyeri hilang sama sekali, enggak. Dia tetap harus ngatur nafas. Karena jangankan nyeri ya, mungkin nyerinya sudah berkurang sedikit. Tapi kalau nafasnya udah nggak kuat, dianya lemes gitu loh. Bu, ngeden, udah nggak kuat, ngeden, udah nggak kuat, dia udah geleng-geleng. Jadi nafas itu untuk menemani si bumil dari pembukaan 0 hingga pembukaan 10 sampai bayinya lahir. Persiapan fisik ini itu kan dikerjakan dari masa kehamilan. Sebenarnya malah yang bagus tuh sebelum hamil orang-orang tuh olahraga lah ya. Cuman pada saat kita bicara orang hamil. Kalau orang hamil itu kan memang olahraganya nggak bisa seintens dan seberat sebelum hamil. Tapi minimal dia harus tetap bergerak. Jadi aliran darahnya tuh lancar di seluruh badannya, termasuk ke organ reproduksinya. Dalam hal ini ke daerah-daerah vaginanya. Nah, dengan aliran darah yang bagus ke sana, pembuluh darah itu dapat membuat mulut vagina atau perineum itu menjadi lebih lunak, tidak terlalu kaku salah satunya. Nah, dia juga bisa melakukan kayak senam hamil, ya kan, latihan pernafasan, buang nafas, ya kan, gerakan-gerakan untuk membuat dia punya otot-otot panggul itu menjadi tidak kaku. Karena apa? Semakin nyeri kalau otot-otot terlalu kaku. Ya, kita contoh lah ya, nggak usah melahirkan. Kita yang nggak pernah olahraga, diajak jogging nih di Car Free Day, CFD. Bisa-bisa hari Senin atau Selasa, betis ini kaku kayak kayu gitu loh. Karena nggak biasa latihan. Tapi kalau orang yang biasa latihan, walaupun betisnya kenceng, tapi nyerinya berkurang, soreness-nya berkurang. Makanya itu pentingnya melakukan persiapan-persiapan selama kehamilan menjelang persalinan. Jadi jangan pada saat mau melahirkan doang nih, itu sudah dikerjakan sedikit demi sedikit dari awal kehamilan biasanya. Nah, kadang-kadang orang mulai bergerak setelah 4 bulanan. Karena sebelum 4 bulan tuh masih banyak yang mual muntah ya, jadi dia mungkin mau bergerak dia males gitu loh. Karena dia masih mual-mual, 4 bulan lebih dia sudah mulailah jalan, senam hamil, stretching, lakukan hal-hal yang bisa kalian kerjakan setiap hari di rumah. Jadi nggak usah yang repot-repot. Kalau senam hamil repot, kerjakan di rumah. Semua bisa dipelajari di YouTube. Itu tadi penjelasan tentang cara bernafas yang baik menjelang persalinan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan share video ini ke moms yang lain.